Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman mikroorganisme. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai pengertian keanekaragaman mikroorganisme. Perlu teman-teman ketahui bahwa mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran kecil atau organisme bersel tunggal yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kelompok mikroba ini antara lain seperti protozoa, alga, jamur, bakteri, dan juga virus. Perlu diketahui bahwa dunia mikroorganisme sangat luas sehingga perlu dikelompokkan atau diklasifikasikan untuk mempermudah mengelompokkannya. Jadi, dari pengertian mikroorganisme tadi, dapat kita ketahui bahwasanya keanekaragaman mikroorganisme itu sangat penting untuk diketahui, di mana pengertian dari keanekaragaman mikroorganisme ini adalah mengacu pada variasi yang sangat luas dan berbagai jenis mikroorganisme yang hidup di bumi. Mikroorganisme ini meliputi seperti hal yang sudah saya katakan tadi, seperti bakteri, archaea, fungi, protozoa, alga mikroskopis. Meskipun berukuran sangat kecil dan seringkali tidak terlihat oleh mata telanjang, mikroorganisme ini memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem kita. Nah, setelah kita mengetahui apa itu keanekaragaman mikroorganisme, selanjutnya mari kita pelajari bersama mengenai faktor dari keanekaragaman mikroorganisme. Nah, ternyata terbagi menjadi ke dalam dua faktor penting, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Teman-teman dapat melihat bahwa pada faktor biotik terdiri dari bentuk jasad, sifat jasad, toleransi terhadap perubahan, serta kemampuan jasad dalam menyesuaikan diri dan tumbuh berkembang. Kemudian, pada faktor abiotiknya terdiri dari jumlah dan susunan nutrien, lingkungan seperti temperatur, cahaya, dan kelembapan, serta keberadaan senyawa teknik terhadap suatu jasad tersebut. Kemudian, selain kedua faktor biotik dan abiotik tadi, keanekaragaman mikroorganisme juga memiliki faktor keanekaragaman dengan sifat heterotrof. Yang pertama terdiri atas 5, yaitu nutrien, ketersediaan air, suhu, nilai pH, dan ketersediaan oksigen. Kemudian, klasifikasi mikroorganisme tadi terbagi menjadi bakteri dan archaea. Yang sama-sama kita ketahui, bakteri atau archaea adalah kelompok besar mikroorganisme berpotensi yang terdiri dari ratusan ribu hingga jutaan spesies. Nah, yang kedua ada mikroorganisme domain eukarya, yang teman-teman juga ketahui bahwa sama seperti bakteri archaea, mikroorganisme eukariotik juga sangatlah beragam, terdiri dari ratusan ribu spesies jamur, protozoa, dan juga alga. Dan yang terakhir ada virus dan virologi. Virus adalah mikroba yang memerlukan sel inang yang hidup untuk dapat hidup berkembang biak seperti parasit obligat intraselular. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu mengetahui bahwasanya keanekaragaman mikroorganisme juga memiliki keanekaragaman di berbagai habitat, di antaranya di tanah seperti rhizobium yang bersimbiosis dengan tanaman leguminase untuk mengikat nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman tersebut. Kemudian ada aspergillus yang berperan dalam dekomposisi bahan organik. Nah, di air ada contohnya seperti Escherichia coli, yang dimana indikator pencemaran air oleh limbah organik atau kotoran hewan dan manusia, seperti Chlorella yang alga hijau yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis dan menjadi makanan bagi organisme kecil.